Konferensi pers, tanggal 5 September tahun 2025, dipimpin oleh Ketua DNP Ad Hoc NFRPB, Tuan Onesmus Banundi, dalam konferensi pers yang diadakan di Sekretariat NFRPB Jalan Batu 2 Sabron Yaru. Ketua DNP Ad Hoc, Onesmus Banundi menyampaikan 3 poin penting dari dalam dokumen dengan mengulang kembali sejarah perjuangan bangsa Papua Barat. Ayo dukung channel ini dengan subscribe dan like, agar kamu selalu dapat info terupdate tentang perjuangan Papua Barat. Poin pertama yaitu, Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Papua Barat, NFRPB. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidang tanggal 10-17 Juni tahun 1945 yang membahas dan memutuskan asas negara Indonesia, UUD, serta haluan bakal negara Indonesia tidak membahas Papua Barat sesuai pendapat Bung Hatta. Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa yang merdeka. Pukul 2.19 Desember tahun 1961. Trikora di alun-alun Yogyakarta, aneksasi wilayah bangsa Papua Barat. 3 Mei tahun 1963. Indonesia ditunjuk sebagai wali PBB untuk administrasi pasca perwalian sampai tahun 1973 dan menyerahkan kemerdekaan bangsa Papua Barat. 4. Tanggal 1 Desember tahun 1999. Pemerintah Indonesia secara lisan mengizinkan pengibaran bendera bintang fajar, bintang kejora berdampingan dengan bendera merah putih. 5 Mei tahun 2000, Indonesia mengizinkan secara lisan pelaksanaan musyawarah besar rakyat Papua di Hotel Sentani Indah, sekarang Hotel Suni, dan menetapkan pelaksanaan Kongres Rakyat Papua kedua tanggal 29 Mei-3 Juni tahun 2000 di Gedung Olahraga Jayapura. 6 Mei tahun 2000, Presiden Indonesia Gus Dur Abdurrahman Wahid memberi izin secara lisan dan membantu uang sebesar 1 miliar rupiah untuk pelaksanaan KRP kedua dan pengembalian nama Irian Jaya ke Papua. 7. Tanggal 11 Oktober tahun 2011, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan izin tertulis untuk pelaksanaan KRP ketiga tanggal 17-19 Oktober tahun 2011 di lapangan Sakes Abepura, Jayapura, Papua. Ketua dan anggota Dewan Nasional Papua Ad Hoc DNP Ad Hoc berpendapat bahwa pemerintah Indonesia dan para pemimpin bangsa Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Papua Barat sampai dengan pelaksanaan KRP ketiga tanggal 17-19 Oktober tahun 2011 di mana rakyat Papua Barat di dalam KRP ketiga telah membentuk pemerintahan, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Papua Barat, memilih dan menetapkan Presiden Forkorus Yaboy Sembut, SPD dan Perdana Menteri Edison Warongi, SH dan sesi terakhir membacakan deklarasi. Poin ketiga, membatalkan dan MENGUGURKAN PPRA 1969 di Irian Barat. Tanggal 27 Januari tahun 2019 dihadiri oleh 3 mantan wakil presiden ketua DPR RI ratusan jenderal aktif dan pensiunan TNI, Kapolri dan pejabat tinggi RI di Istana Negara Jakarta setelah mendengar rencana PBB dan pemerintah Belanda membatalkan dan mengugurkan PPRA 1969 di Irian Barat, maka Panglima TNI dan Kepala Staf Presiden di Jakarta membacakan pernyataan sikap pemerintah Indonesia mengharapkan kiranya PBB dan pemerintah Belanda menghormati dan menghargai kedaulatan Indonesia di Papua, disiarkan TVRI dan Metro TV. Poin ketiga, persahabatan AS Papua Barat dalam menata masa depan NFRPB. Perhatian dan keseriusan Amerika Serikat terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat sudah terlihat sejak Perang Dunia Kedua tahun 1944 sampai tahun 1946 ketika pasukan tentara sekutu mengalahkan Jepang ketika tentara Jepang mau menguasai Pasifik. Jenderal Douglas MacArthur mengambil tempat di Ifar Gunung Sentani, Jayapura, Papua. Tahun-tahun persahabatan AS Papua Barat sebagai berikut. 1. Tahun-tahun 1944 sampai tahun 1946. Perang Dunia Kedua, Jenderal Douglas MacArthur bermarkas di Ifar Gunung Sentani, Jayapura, Papua. 2. Tanggal 6 Februari tahun 1947. Canberra Agreement di Australia yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Belanda, Australia, Selandia Baru, Inggris, Perancis dan Jerman. 20 tahun persiapan pembangunan untuk kemerdekaan bangsa Papua Barat tahun 1948 sampai tahun 1968. 3.
Januari tahun 1958, Duta Besar AS Howard Jones menunjuk PBB selaku perwalian Papua Barat sebagai solusi yang baik. 4. April tahun 1961, Asisten Menteri Luar Negeri AS Urusan Eropa merekomendasikan penggunaan hukum PBB yaitu sistem perwalian, terhadap penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat. 5. Tanggal 3 Desember tahun 1999. Duta Besar AS untuk Indonesia Mer. Boyke di Hotel Jasmine Jayapura, Papua Barat menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin kemerdekaan bangsa Papua Barat, lupakan masa lalu dan mari kita bersahabat AS Papua untuk menata masa depan Papua Barat. 6. Tanggal 10 September tahun 2010. Kongres USA mengundang pemimpin-pemimpin kemerdekaan bangsa Papua Barat ke Washington DCAS untuk hearing, dengar pendapat tentang persiapan kemerdekaan bangsa Papua Barat dan pelaksanaan Kongres Rakyat Papua KRP ketiga tahun 2011. 7. September tahun 2011. Surat-surat dukungan anggota Kongres USA untuk pelaksanaan Kongres Rakyat Papua ketiga tanggal 17 Oktober-19 Oktober tahun 2011. 8. Tanggal 11 November tahun 2011. Surat anggota Kongres USA kepada Presiden AS Barack Obama untuk disampaikan kepada Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada saat KTT OPEC di Bali yang dihadiri para pemimpin negara-negara di dunia tentang pelaksanaan Kongres Rakyat Papua ketiga 17-19 Oktober tahun 2011 dan penahanan Forkorus Yaboy Sembut, SPD sebagai deklarator proklamator bangsa Papua Barat. 9. Tanggal 14 November tahun 2011. Surat anggota Kongres USA tentang penahanan Philip Karma sebagai pemimpin kemerdekaan bangsa Papua Barat. Ketua dan anggota Dewan Nasional Papua ad hoc DNP ad hoc berpendapat bahwa Amerika Serikat mendukung kemerdekaan bangsa Papua Barat NFRPB dan mencintai rakyat Papua Barat seperti halnya mencintai rakyat Amerika Serikat USA. TV. Tanggal 1 Agustus tahun 2019 dalam sidang umum PBB, United Nations General Assembly, Resolusi No. 13.168, 137 negara anggota PBB membatalkan dan mengugurkan Resolusi No. 2504 tanggal 19 November tahun 1969 karena pelaksanaan PPRA 1969 di Irian Barat tidak sah dan melanggar kebiasaan aturan hukum internasional One Man One Vote. Tanggal 21 Oktober tahun 2021 New York Times Sekjen PBB AG, Unhas Strong Commitment and Responsibility for Papua, NFRPB officially recommendation to attend General Assembly in New York by UNO Secretariat. Maka status wilayah Papua Barat dikembalikan menjadi perwakilan PBB sejak tanggal 1 Agustus tahun 2019 atau tergantung. Kongres Rakyat Papua ketiga tanggal 17-19 Oktober tahun 2011 yang dihadiri plus 20.000 orang di lapangan Sakes Abepura Jayapura Papua dari 7 wilayah adat di tanah air Papua bagian Barat dengan membentuk pemerintah, mengesahkan UUD Bangsa Papua Barat, memilih dan menetapkan Forkorus Yaboy Sembut, SPD sebagai Presiden dan Edison Waromi, SH sebagai Perdana Menteri serta pada sesi terakhir tanggal 19 Oktober tahun 2011 membacakan deklarasi atau pernyataan kemerdekaan Papua Barat secara sepihak UDI adalah sah dan benar berdasarkan aturan hukum internasional. Karena pelaksanaan KRP ke-3 tanggal 17-19 Oktober tahun 2011 mendapat izin tertulis dari pemerintah Indonesia No. B. 962.11.10.2011. Dengan demikian Undang-Undang Otsus tahun 2001 dan Undang-Undang Otsus tahun 2021 dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi di tanah air Papua bagian Barat sejak tanggal 1 Agustus tahun 2019 dan kedaulatan Indonesia tidak berlaku lagi. Catatan, waktu dan tempat kejadian tidak dapat direkayasa jika peristiwa tersebut benar dan pernah terjadi. Redaksi dalam sebuah catatan bisa direkayasa berdasarkan versi masing-masing para pihak yang berkepentingan. Thank you for watching.